itu malah yang bisa bikin jadi relapse atau bipolar itu keluar gitu. Jadi kalau misalnya lagi sedih ya udah nangis aja, nggak apa-apa. Misalnya lagi di rumah, di mobil, di jalan, kalau kasih syuting aku nangis ya nangis aja gitu. Tapi yang apa namanya, aku menghormati gitu rasa-rasa nggak nyaman itu. Dan keterbatasan bisa dibilang seperti itu, tapi tetap mau banyak yang aku pengenin gitu loh. Aku tetap pengen ngurus anakku, tetap pengen syuting, tetap pengen berkarya gitu. Jadi kuncinya adalah harus menjaga kesehatan nomor satu, dan kesehatan tuh bukan ngomongin fisik aja tapi mental juga itu penting. Masih konsumsi obat juga? Hah? Konsumsi obat tuh masih? Kalau sampai sekarang masih, karena memang bipolar disorder itu memang harus. Kamu kelihatan menurun, berarti itu dampak dari obat atau gimana? Ada judul lain lagi yang aku harus stay gini. Nah, kalau Tapi belum boleh dikasih tahu judulnya apa. Dari dokter sarannya mungkin sampai berapa lama gitu dok konsumsi obat gitu kak? Kalau misalnya itu jadi setiap 1 bulan sekali aku pasti konsultasi, kayak report kondisiku tuh seperti apa sekarang, lalu obat itu menyesuaikan. Kalau misalnya aku lagi, kan namanya hidup pasti ada aja masalah ya. Kalau misalnya kita lagi ada banyak tekanan, mungkin obat itu perlu minum. Tapi kalau misalnya lagi break misalnya dan lagi baik-baik aja ya mungkin bisa di stop. Jadi ya tergantung kondisi. Tapi treatment khusus ada nggak sih kak untuk apa ya, minimal meminimalisir gitu supaya nggak kambuh? Pasti lah ya, banyak cara sebenarnya. Pasti kalau aku sih kesadaran tuh artinya awareness bahwa aku nih sekarang sedang merasakan apa, dan nggak menolak perasaan-perasaan yang negatif. Karena kalau aku mendem, dalam kata lain menolak perasaan negatif atau kayak denial, itu malah yang bisa bikin jadi relapse atau bipolar itu keluar gitu. Jadi kalau misalnya lagi sedih ya udah nangis aja, nggak apa-apa. Misalnya lagi di rumah, di mobil, di jalan, kalau kasih syuting aku nangis ya nangis aja gitu. Tapi yang apa namanya, aku menghormati gitu rasa-rasa nggak nyaman itu, dan semua itu ada akarnya. Dan kalau aku sadar akar penyebab aku nangis itu apa, itu lebih healing. Kalau untuk kankernya sendiri, maaf, tumor atau kanker? Tumor atau Itu jinak, alhamdulillah. Udah dicek dan jinak, dan aku nanti baru akan cek lagi 1 tahun lagi. Tapi nggak diangkat. Jadi doain aja semoga baik terus. Emang tidak akan dioperasi ya cak? Enggak sih. Enggak. Tapi ada konsumsi obat khusus atau makanan khusus supaya nggak jadi ganas gitu? Enggak sih. Jadi ketika aku udah cek, aku mamogram, terus udah gitu aku juga scan di dokter di rumah sakit, dibilang hasilnya jinak, dan itu aku udah 3 kali kalau nggak salah mamogram ya, dua kali. Dan yang pertama dibilang 3 bulan lagi balik gitu. Terus pas sudah balik dibilang setahun lagi aja cek, ini aman kok gitu. Kak tadi bilang banyak berbagai cara nih untuk masa pemulihan, pakai cara tradisional juga gak sih mungkin kak? Iya, minum jus buah sama sayur itu cara tradisional sih. Tapi itu berguna banget. Iya. Saran dari dokter juga berarti? Iya. Jadi dokter pun juga menyarankan untuk kayak misalnya minum kopi dikurangin, karena kopi itu kan stimulan. Nah itu kalau orang dengan bipolar tuh nggak boleh misalnya. Ada olahraga penunjang mungkin? Ada. Seperti apa? Aku ada berenang, aku suka jalan. Ya. Oke? Itu harus saran dari dokter itu. Sarannya sih itu lebih baik ya. Jadi aku lebih balance dalam apa ya, keseharianku lah. Cak, rasanya gimana sih dengan keputusan dokter memberitahu kamu, mengumumkan bahwa ini ternyata tumor jinak, ada perlu operasi gimana? Ya bersyukur lah ya, karena kan tadinya udah takut banget gitu loh, dan sampai ngerasa kayak udah deh kalau emang udah di end ya udah gitu, udah sampai kayak gitu. Tapi ketika dikasih tahu jinak, aku malah mendapat semangat baru gitu ya, untuk ternyata begitu aku balik ke Jakarta gitu kan. Aku itu ke Singapura, terus sempat ke Bali, sempat ke LA. Pas aku balik ke Jakarta, ternyata ada banyak offer, ada banyak tawaran, ada syuting ini, ada syuting itu, ada macam-macam gitu. Jadi harapan baru dalam hidup aku. Satu lagi, secara mental gimana sih Cak menghadapi bertubi-tubi cobaan yang inilah, yang itulah, seperti apa? Yang menguatkan kamu tuh seperti apa gitu? Yang pasti aku percaya bahwa semua hal yang nggak mudah atau berat terjadi dalam hidup aku tuh bikin aku jadi punya mental baja. Dan semua itu pasti ada tujuannya.
entah yang nanti akan mungkin keluar dalam karya aku, atau ketika aku lagi sharing aku bisa berbagi tentang hal-hal yang lebih membuat orang lain jadi lebih baik, kepribadiannya atau mungkin kehidupannya, jadi orang yang lebih bermanfaat lah buat orang lain. Tapi jinak itu nggak akan apa ya, bisa dibilang naik level ke itu kan Kak, atau gimana? Kalau sejauh ini sih itu mungkin yang lebih paham dokternya ya, tapi kalau yang terakhir kali dokter yang ngomong pokoknya kamu harus cek tapi masih setahun lagi, jadi aku ngerasa mungkin ini bisa dibilang nggak menyeramkan lah. Itu di Singapura ya?